poin-poin ini. Ada penghasilan sifatnya non-final, penghasilan final, kemudian yang bukan objek pajak juga saya cantumkan, tapi yang nanti masuk ke perhitungan hanya yang sifatnya non-final saja, yaitu yang penghasilan dari DJP dan juga dari pengajar di IAI. Gitu ya. Kemudian kalau PDF-nya nanti kita upload tuh di IFOM 1770 kita. Tapi kalau sekarang yang pencatatan tidak harus melampirkan itu. Gitu ya. Di Cortex-nya tidak perlu mengupload apa-apa kecuali yang pembukuan. Oke? Kemudian ini pekerjaan bebas tadi yang sudah saya sebutkan karena sekarang ini yang lama ya, yang belum ada influencer segala macam, tapi tadi sudah kita buka secara langsung di PP 20 tahun 2026-nya. Kemudian terkait norma penghitungan tersebut tidak wajib melakukan pembukuan. Oke. Wajib pajak yang boleh menggunakan norma penghitungan norma penghitungan penghasilan itu adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, omset dalam 1 tahunnya tidak mencapai 4,8 miliar. Oke ya, itu tadi. Kemudian memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. Jadi misalkan untuk tahun buku 2026 ini, saya agar bisa menyelenggarakan pencatatan atau menggunakan norma, maka saya harus mengajukan pemberitahuan penggunaan norma paling lambat 31 Maret 2026 kemarin. Ya, makanya saya sudah mengajukan tuh sekalian lapor SPT tahunan, saya sekalian mengajukan pemberitahuan penggunaan norma melalui Cortex juga sekarang. Gitu ya. Oke, kemudian dia menyelenggarakan pencatatan tadi, kalau dulu kita upload di PDF-nya, kalau sekarang cukup dilakukan di Cortex-nya saja. Kayak gitu ya. Kemudian dalam hal wajib pajak tersebut tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak, seperti tersebut di atas, berarti tidak menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma ya, maka dia dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, walaupun omsetnya tidak mencapai 4,8 miliar. Gitu ya. Ini banyak nih teman-teman yang dokter atau pelaku pekerjaan bebas lain sampai 31 Maret kemarin tidak mengajukan norma. Ya, kalau secara pakem aturan berarti mulai 2026 ini dia sudah wajib untuk bikin pembukuan. Gitu ya. Kemudian norma penghasilan itu kita bisa lihat di Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17 Tahun 2015. Ya, yang mana nanti ada 3 pengelompokan wilayah. Yang pertama adalah 10 ibu kota provinsi yang besar-besar. Ada Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak. Kemudian ada ibu kota provinsi lainnya, berarti yang termasuk ibu kota provinsi tapi di luar yang 10 besar ini, gitu ya. Kemudian ada daerah lainnya, berarti daerah yang bukan ibu kota provinsi. Oke, nanti masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebasnya ada di situ dan persentase untuk setiap wilayahnya juga ada. Ini saya kasih contohnya aja langsung ya. Saya kasih lihat langsung di Perdirjen nomor 17 tahun 2015.
11. Bentar ya, ini terakhir ya. Nanti mungkin kita tutup dulu untuk yang hari ini. Setelah saya tunjukkan contoh norma. Nah, ini. Oke, ini ya teman-teman ya. Di lampiran 1 Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17 Tahun 2015 ya. Daftar persentase norma penghitungan penghasilan neto untuk wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Oke ya. Ini ada jenis usaha atau pekerjaan bebasnya, misalkan pertanian tanaman jagung, pertanian tanaman gandum, pertanian tanaman kedelai, dan seterusnya gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada persentase normanya untuk masing-masing wilayahnya, gitu ya. Kalau 10 ibu kota provinsi berarti pakai persentasenya yang ini, ya. Kemudian kalau ibu kota provinsi lainnya pakai persentase yang ini, kalau daerah lainnya berarti pakai persentase yang ini. Ada yang persentasenya sama untuk 3 wilayah tersebut, misalkan ini 15% semua gitu ya. Tapi ada juga yang berbeda. Misalkan nah ini. Misalkan pertanian tanaman biji-bijian penghasil minyak makan, gitu ya. Oke. Dia masing-masing wilayah berbeda. Kalau pertaniannya ini dilakukan di 10 ibu kota provinsi besar, maka penghasilan netonya normanya adalah 11,5%. Oke. Kalau dia ibu kota provinsi tapi selain yang 10 besar tadi, maka normanya adalah 11%. Kemudian kalau ternyata pertaniannya tadi dilakukan di luar ibu kota provinsi, di daerah lain ya, maka normanya adalah 10%. Oke, berarti misalkan omset kita dari pertanian tanaman ini adalah 1 M dalam 1 tahun gitu ya. Nah, untuk mencari penghasilan itu kan harusnya dikurangi biaya-biaya terkait pertaniannya ya. Tapi norma, maka penghasilan netonya tinggal kita kalikan dan kita ada di 10 ibu kota provinsi besar tadi, maka penghasilan neto kita adalah 11,5% kita kalikan dengan 1 M tadi. Berarti ketemunya berapa? 115 juta gitu ya. Itu penghasilan neto kita. Tapi kalau kita pertaniannya ada di ibu kota provinsi tapi selain yang 10 besar, berarti normanya adalah 11%. Berarti 11% kita kalikan 1 M, ketemunya 110 juta. Oke? Kalau kita pertaniannya di luar ibu kota provinsi, maka norma kita adalah 10%, sehingga 10% kita kalikan 1 M, asumsinya berarti penghasilan neto kita adalah 100 juta. Nanti penghasilan itu tinggal kita kurangi dengan PTKP, baru kita kalikan dengan tarif PPh yang ada di pasal 17 Undang-Undang PPh. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya lagi. Gitu ya. Oke, sampai dengan norma ini ada yang mau ditanyakan? Silahkan sebelum saya tutup. Aman? Aman, Pak. Ya. Oke, kalau emang tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk pertemuan pada siang sampai dengan sore hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, atas segala atensinya. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya, termasuk keterlambatan saya tadi ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas segala kendala teknis juga barusan, saya mohon maaf. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan ke Mbak